Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Akhir Perjalanan Impian. Dalam seri ke-703 ini didukung oleh para pemain Amir sebagai Kuda Parasuta, Jika Kusnadi sebagai Putri Tunggadewi, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Hari Akik sebagai Bekal Gajah Mada, Renita sebagai Putri Raja Dewi, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, Yuli Mulyana sebagai Ayuwandira, Ucok Lubis sebagai Layang Samba, dan Asti Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tuan Putri Tunggadewi. Kuda Parasuta, kuatkanlah. Ini aku Kuda Parasuta, Putri Tunggadewi. Benarkah aku telah menghadap Tuan Putri? Iya, kini kau ada di Gunung Lejar, Kuda Parasuta. Kau ada di hadapanku, Putri Tunggadewi. Tuan Putri Tunggadewi. Ada apa Tuan Putri? Tenanglah Paman Pranayam. Kuda Parasuta terluka parah. Mungkin dia diutus Paman Gajah Mada. Oh, Kuda Parasuta. Kuda Parasuta. Siapa yang melukaimu? Tuan Pranayam. Benarkah Tuan Pranayam? Iya. Ini aku Kuda Parasuta. Katakanlah, ada apa? Ayo Parasuta, kuatkan dirimu. Katakanlah.
Hamba diutus Tuan Bekal Gajah Mada. Bagus. Tabahkan dirimu. Kuatkanlah. Ayo Parasuta, katakanlah. Katakan. Hamba diutus oleh Tuan Bekal Gajah Mada menyampaikan surat ini kepada Tuan Putri Tunggadewi. Dia sudah menghembuskan nafas terakhirnya, Tuan Putri. Kuda Parasuta, kau prajurit teladan. Kau benar-benar seorang prajurit Majapahit yang patut mendapat penghargaan. Paman Pranayam, Iya. ambillah gulungan rontal di tangannya itu. Baik, Tuan Putri. Perlahan Pranayam beranjak mengambil gulungan rontal yang tergenggam di tangan kuda Parasuta. Tangan itu mulai kaku dan dingin. Pranayam mencoba membuka genggaman itu dengan hati-hati. Sebentar kemudian, gulungan rontal itu telah berpindah ke tangan Pranayam. Ini Tuan Putri. Bacakanlah, Paman. Baik, Tuan Putri. Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi. Kiranya hamba tidak perlu berpanjang lebar lagi. Bahwa sekarang ini istana Majapahit telah dikuasai penuh oleh pasukan pemberontak di bawah pimpinan Rakuti, seorang punggawa tinggi kerajaan yang mulanya sangat dipercaya Gusti Prabu. Rupanya, kepercayaan yang telah diberikan itu disalahgunakan. Rakuti menghimpun kekuatan dan mendatangkan kekuatan lain dari luar kota raja. Di samping itu, dia pun menghimpun kekuatan yang terdiri dari para narapidana pati. Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi. Banyak perubahan telah terjadi di Majapahit. Dan sekarang ini Gusti Prabu Jayanegara lengser dari istana Majapahit bersama Gusti Patih Aryatada. Sedangkan prajurit yang tersisa hanya 15 orang. Hamba bersama Gusti Prabu dan Kakang Patih sembunyi di desa Bedander. Berkat Dewata Agung, sampai sekarang Gusti Prabu dan Kakang Patih Aryatada tak kurang suatu apapun. Beliau dalam keadaan sehat. Hamba dan beberapa prajurit melatih para pemuda desa Bedander untuk menjaga keamanan desa, agar jika terjadi sesuatu, 15 prajurit dapat terbantu dengan pelatihan para pemuda desa. Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Hamba sekarang ini akan menyusup istana Majapahit guna mengetahui keadaan yang sebenarnya. Hamba ingin melihat siapa-siapa saja para punggawa tinggi dan pejabat kerajaan yang masih setia kepada Gusti Prabu. Selanjutnya, hamba akan menyusun kekuatan tandingan untuk menggulingkan kekuasaan Rakuti dan mengembalikan kekuasaan serta tahta Majapahit kepada Gusti Prabu Jayanegara. Kiranya sampai di sini dulu surat hamba ini. Bantuan serta dukungan Tuan Putri berikut para kerabat yang lain sangat hamba butuhkan. Bekal Gajah Mada. Tuan Putri, hamba kira sudah saatnya kita turun gunung untuk membantu Kakang Bekal Gajah Mada dalam rencananya menggulingkan kekuasaan pemberontak. Benar, Paman. Kita memang sudah terlalu lama diam di Gunung Lejar ini. Aku setuju pendapatmu. Ya,
Meski kadang aku masih tidak suka pada kelakuan Kanda Jaya Negara yang senang mempermainkan perempuan. Ampun Tuan Putri. Kiranya hal semacam itu dikesampingkan dulu. Mengingat keadaan negara dalam situasi darurat. Paman, meski bagaimanapun, aku adalah putri Majapahit. Aku tidak rela jika istana Majapahit diinjak-injak oleh orang yang tidak semestinya memegang kekuasaan. Paman. Hamba Tuan Putri. Setelah menguburkan jenazah kuda Parasuta, esok pagi kita bicarakan hal ini kepada yang lain. Hamba Tuan Putri. Sekarang istirahatlah. Besok pagi kita harus berpikir keras guna mencari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Baik Tuan Putri. Hamba mohon diri. Esok paginya, Putri Tunggadewi dan Raja Dewi memanggil semua para pembantu dekatnya untuk membicarakan perkara Majapahit yang telah dikuasai penuh oleh kaum pemberontak. Hadir di ruang tertutup itu antara lain Cakradara, Kuda Merta, Ayuwandira dan suaminya, Pranayam. Sedang Nini Raga Runting tidak bisa hadir karena kurang sehat. Nini Raga Runting tidak hadir, Paman? Beliau sedang sakit, Tuan Putri. Maklumlah, Tuan Putri. Nini Raga Runting akhir-akhir ini sering mengeluh sakit ini dan itu. Mungkin karena sudah semakin tua, sehingga keadaan tubuhnya lemah. Sebaiknya, memang Nini Raga Runting tidak usah terlalu dilibatkan dalam perkara ini. Beliau sudah tidak seperti dulu lagi. Terima kasih, Tuan Putri Raja Dewi. Hamba pun berpendapat demikian. Nah, kalau begitu, sudah bisa kita mulai pembicaraan ini. Kakang Cakradara, Adi Kuda Merta, Paman Pranayam dan Ayuwandira. Hamba Tuan Putri. Kita mengadakan pembicaraan tertutup ini untuk membahas surat Paman Bekel Gajah Mada yang semalam dibawa oleh Kuda Parasuta. Sedang Kuda Parasuta sendiri tewas karena menjalankan tugasnya membawa surat itu. Sebagai seorang prajurit, dia telah berhasil menjalankan keprajuritannya dengan gagah perkasa dan penuh tanggung jawab. Para sederek yang tercinta, surat Paman Mada itu menyampaikan berita tentang Majapahit yang kini telah dikuasai penuh oleh para pemberontak. Rakuti pimpinannya. Kini ia menjadi penguasa tidak sah di Majapahit. Dan Kanda Prabu kini telah lengser dari kota raja, lalu menetap dan sembunyi di desa Pedander. Berkat Sang Yang Widiwasa, Kanda Prabu dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun juga. Poros sederek semua, menurut surat Paman Mada, yang selamat dari Majapahit ialah Paman Arya Tadah, Paman Bekel sendiri, dan 15 prajurit Majapahit yang setia. Paman Mada pun telah menyampaikan bahwa beliau akan pergi secara diam-diam ke Majapahit guna menyelidiki sejauh mana bisa menyusun kembali kekuatan tandingan dan siapa-siapa saja para penggawa tinggi serta pejabat kerajaan yang masih setia kepada Kanda Prabu. Nah, sekarang aku mintakan pendapat para sederek semua tentang apa dan bagaimana sebaiknya kita bertindak mengatasi masalah ini. Dinda Tunggadewi. Iya, Kakang. Biar bagaimanapun juga, kita memang selayaknya turun gunung untuk membantu Paman Mada mengembalikan kekuasaan kepada Gusti Prabu Jayanegara. Benar, Yunda Tunggadewi. Aku sependapat dengan Kakang Cakradara bahwa kita sepatutnya membantu Paman Mada dengan kekuatan yang ada pada kita. Kukira kelompok pendekar bunga putih cukup mempunyai kekuatan untuk membantu, Yunda. Terima kasih, Kakang Cakradara dan Adi Kuda Merta. Memang,
Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membantu Paman Bekel Gajah Mada untuk mengembalikan tampuk kekuasaan kepada Kanda Prabu. Meskipun Kanda Prabu memiliki sifat dan tabiat yang buruk, namun ini adalah masalah kenegaraan dan menyangkut nasib seluruh penduduk negeri. Kita memang harus membantu Paman Mada mengembalikan tahta yang kini tengah dikuasai dan diinjak-injak oleh Rakuti. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tuan Putri Tunggadewi, dengan cara bagaimanakah kita akan membantu Kakang Mada mengembalikan tahta kepada Gusti Prabu? Benar, Tuan Putri. Apakah dengan cara turun dari Gunung Lejar ini dan langsung menyerbu kota Raja Majapahit? Aku kira tidak begitu. Maksud Yunda Tunggadewi, tentunya dengan cara diam-diam, sambil terus menunggu perintah atau tanda-tanda yang akan diberikan Paman Mada. Bukankah Paman Mada akan menyusup ke Majapahit dan menyelidiki situasi dan keadaan di dalam kota raja? Iya, kita tidak bisa bertindak semuanya sendiri, karena situasi yang ada hanya Paman Gajah Mada yang mengetahuinya. Tuan Putri, kalau begitu, taktik apa yang sekiranya tepat untuk menggempur Majapahit? Tuan Putri, apakah dengan cara kita yang selama ini kita gunakan, misalnya menghantam lalu menghilang, bisa kita pakai untuk menggempur Majapahit? Kakang Cakradara, bagaimana menurut pendapat Kakang dalam hal ini? Saya kira siasat maupun taktik yang sudah biasa kita pakai untuk menghantam para bangsawan maupun para lintah darat bisa kita gelar dalam menggempur Majapahit. Benar, Yunda. Aku sependapat dengan Kakang Cakradara. Karena kekuatan kita yang terbatas ini tidak mungkin mampu menghadapi pasukan Rakuti yang jumlahnya ribuan prajurit. Oleh karena itu, Yunda, penyerangan yang bisa kita gunakan adalah menggempurnya dari pinggiran kota raja. Begitu pasukan bantuan datang, kita segera menghilang. Penyerangan semacam ini pada akhirnya akan membuat mereka kesal dan putus asa. Iya. Barangkali Paman Pranayam ada pendapat lain? Hamba kira taktik seperti itu sudah tepat, Tuan Putri. Karena taktik dan siasat ini sudah kita kuasai. Ayu Wandira, bagaimana dengan pendapatmu? Tuan Putri, hamba hanya berpikir, siapa yang akan menjadi penghubung antara Gunung Lejar dengan Paman Gajah Mada? Setidak-tidaknya, Paman Mada harus tahu tentang bantuan kekuatan yang akan mendukung usaha itu. Beliau tentu menunggu-nunggu kabar berikutnya dari kita. Beliau pun tentu perlu diberitahu bahwa kuda Parasuta sudah tewas menjalankan tugas. Benar, kau benar, Ayu. Kita memang harus mengirimkan satu orang penghubung yang akan mengabarkan pada Paman Mada tentang persiapan kita. Bagaimana seharusnya kita bertindak dan kapan tepatnya tindakan itu dilaksanakan. Yunda Tunggadewi, bagaimana jika Nandaka atau Pradipa yang diutus guna keperluan ini? Tuan Bekel Gajah Mada. Tuan memanggil saya? Iya. Duduklah, Layang Samba. Terima kasih, Tuan Bekel. Layang Samba, barangkali ini adalah tugas pertamamu yang cukup berat. Setelah tugasmu melatih para pemuda desa Bedandar. Bagi saya, tidak ada tugas yang berat
sama itu demi kepentingan Gusti Prabu dan Majapahit. Itu semua saya terima dengan senang hati. Terlebih saya telah menjadi prajurit pengawal Gusti Prabu. Bagus. Sudah kuduga dari semula. Kalau kau adalah pemuda yang gagah berani dan tak kenal pamrih. Tugasmu kali ini adalah mendampingiku. Mendampingi Tuanku Bekal? Iya. Malam ini juga kita akan berangkat meninggalkan Pedandar. Itu berarti meninggalkan Gusti Prabu, Tuanku. Atas izin beliau, kita akan pergi dan menyusup ke istana Majapahit. Akhirnya saya akan melihat kota Raja Majapahit. Meskipun ini karena tugas. Kita akan masuk kota Raja Majapahit dan menyusup istana Majapahit secara sembunyi-sembunyi. Apakah kita akan terlibat perkelahian? Ya, tentu saja, Layang Samba. Terutama para prajurit jaga. Lakukanlah itu dengan cepat dan tanpa suara. Itu pun jika keadaan memaksa benar. Sebab tanpa melumpuhkan mereka, kita akan mengalami kesulitan untuk memasuki istana Majapahit. Iya. Lalu, apa yang akan kita kerjakan sesampainya di dalam istana? Aku akan menghubungi beberapa pejabat dan para punggawa tinggi kerajaan. Aku ingin tahu sejauh mana mereka masih setia kepada Gusti Prabu. Dan sejauh mana mereka masih mempunyai keinginan untuk kembali bangkit, mengangkat senjata demi pemulihan tahta Gusti Prabu. Sepertinya tugas ini sangat rahasia dan berbahaya, Tuan Bekal. Ya, masuk kandang harimau akan selalu membawa maut. Sebab itu kita perlu berhati-hati. Tetapi aku percaya kepadamu, Layang Samba. Kita pasti bisa melakukannya. Terima kasih atas kepercayaan Tuan Bekal. Bagaimana? Apakah kau ragu-ragu menjalankan tugas ini? Tidak, Tuan Bekal. Justru sebaliknya, saya senang sekaligus bangga karena Tuan berkenan memilih saya dalam menunaikan tugas ini. Bagus, aku bangga padamu. Layang Samba, kita akan masuk ke kota raja dan menyusup istana dengan sembunyi-sembunyi. Lalu apakah kita akan terlibat pertarungan? Ya, tentu saja, Layang Samba. Terutama dengan para prajurit jaga. Tetapi kita harus melakukannya dengan cepat dan tanpa suara. Ini pun jika keadaan memaksa benar. Sebab tanpa melumpuhkan mereka, kita akan sulit memasuki istana Majapahit. Setibanya di dalam, apa yang akan kita kerjakan, Tuan Bekal? Akan kucari dan hubungi beberapa pejabat dan punggawa tinggi kerajaan. Siapa-siapa saja di antara mereka yang masih setia pada Prabu Jayanegara. Dan sejauh mana mereka masih bersedia diajak angkat senjata, menggulingkan pemerintahan tidak sah. Sepertinya tugas ini sangat rahasia dan berbahaya. Ya, masuk ke kandang harimau selalu membawa bahaya. Sebab itu, kita perlu berhati-hati. Tetapi, aku percaya kepadamu, Layang Samba. Kita pasti akan mampu melakukannya. Terima kasih atas kepercayaan Tuan Bekal pada saya yang belum apa-apa ini. Apakah kau ragu menjalankan tugas ini? Tidak, Tuan Bekal. Saya justru sangat senang, sekaligus bangga, karena telah Tuan percaya untuk ikut menunaikan tugas ini. Aku bangga padamu, Layang Samba. Mari, kita tunaikan tugas ini sebaik mungkin.
malam itu juga, sebelum Gajah Mada berangkat meninggalkan Pedandar bersama Layang Samba, terlebih dulu dia menghadap Gusti Prabu dan Aryatada untuk mohon pamit. Di pendopo, nampak Gusti Prabu Jayanegara dan Aryatada sudah menunggu. Ampun Gusti Prabu, kiranya malam ini juga hamba akan berangkat meninggalkan Pedandar. Apakah tidak bisa menunggu besok pagi saja, Paman Mada? Hamba kira dengan berangkat malam hari, maka kepergian ini tidak akan diketahui oleh siapapun. Jadi kau akan menyusup istana berdua dengan Layang Samba? Iya, benar Kakang Patih. Agar bila terjadi sesuatu, salah seorang dari kami bisa segera melaporkannya kemari. Bagus. Pemikiranmu memang selalu menjangkau jauh ke depan, Adimada. Lalu apa saja yang akan kau lakukan di sana, Paman? Maksudku, supaya tidak terlalu lama berada di dalam istana, maka sebaiknya kau hanya melakukan yang penting-penting saja. Karena terus terang, kami di sini akan merasa kehilangan dirimu. Ampun Gusti Prabu. Kami akan melakukan hal yang penting-penting saja. Terutama mencari dan menghubungi para pejabat atau penggawa tinggi kerajaan yang masih setia kepada Gusti Prabu. Sekaligus, kami akan susun kekuatan tandingan guna melumpuhkan kekuasaan Rakuti. Selagi mereka tengah asik berbicara, tiba-tiba seorang prajurit masuk ke pendopo dengan tergesa-gesa. Sejenak pembicaraan terhenti. Semua mata tertuju ke arahnya. Ampun Gusti Prabu. Ada seseorang berniat ingin menemui Gusti Prabu. Mengapa begitu mudahnya dia ingin menghadap? Ampun Tuanku Bekal. Orang itu membawa lencana kerajaan dan mengaku dari Gunung Lejar. Dari Gunung Lejar? Bagaimana Paman Mada? Apakah orang itu boleh masuk menghadapku? Demi menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk, perkenankan hamba menyambutnya untuk menyelidiki kebenarannya, Gusti Prabu. Iya. Berangkatlah, Paman. Prajurit, antar aku menghadap orang itu. Baik, Tuanku Bekal. Segera prajurit itu berjalan di depan Gajah Mada untuk mengantarnya menemui orang itu. Sementara Gusti Prabu ditemani Aryatada dan Layang Samba tetap duduk di pendopo. Sebentar kemudian, Bekal Gajah Mada telah berhadapan dengan orang yang mengaku sebagai utusan dari Gunung Lejar. Engkaukah itu, Pradipa? Tuan Bekal Gajah Mada. Saya datang diutus Tuan Putri Tunggadewi. Oh, syukurlah. Kau selamat sampai di desa Pedandar ini. Kalau begitu, mari. Segera temui Gusti Prabu. Terima kasih Tuan Bekal. Jadi engkau Pradipa, utusan Dinda Tunggadewi. Benar Gusti Prabu. Dengan ini Tuan Putri pun menyampaikan salam dan sembah hormatnya ke hadapan Gusti Prabu. Iya. Sampaikan juga salam dan rasa rinduku pada kedua adik-adikku itu. Hamba Gusti Prabu. Akan hamba sampaikan setibanya hamba di Gunung Lejar nanti. Pradipa, apakah poro sederet di Gunung Lejar dalam keadaan sehat-sehat semua? Demikianlah adanya Gusti Patih. Syukurlah. Bagaimana Adimada? Saya Kakang Patih. Pradipa, lalu apa yang akan kau sampaikan kemari? Ini Tuan Mada. Tuan Putri mengirimkan surat rontal ini sebagai tanggapan atas surat yang Tuanku Mada kirimkan. Iya. Jadi di dalam rontal ini Tuan Putri Tunggadewi menyampaikan persiapan-persiapan dan langkah-langkah yang akan ditempuhnya. Kurang lebih demikian Tuan Mada. Lalu bagaimana dengan keadaan kuda Parasuta? Itulah yang hendak kami sampaikan. Kuda Parasuta tewas di hadapan Tuan Putri Tunggadewi setelah menyampaikan surat Tuanku Bekal. Jadi dia sudah tewas.
Pradipa, barangkali kau tahu sebab-sebabnya. Ampun Gusti Pati. Kami menemukan kuda Parasuta tergeletak di tepi jalan setapak di dekat pintu terowongan rahasia. Di punggungnya tertancap sebuah anak panah. Nampaknya anak panah itu milik para prajuritnya Rakuti. Kalau begitu sebelumnya dia tentu terlibat pertarungan dengan para pemberontak. Gusti Prabu, kiranya kuda Parasuta layak menerima penghargaan atas keperwiraannya melaksanakan tugasnya sebagai seorang prajurit. Benar, Paman Tada. Sumbangsihnya terhadap Majapahit patut mendapatkan penghargaan tinggi. Aku memberi gelar pahlawan atas tewasnya kuda Prasuta. Pradipa, kalau begitu, segeralah kembali ke Gunung Lejar sebelum hari menjadi terang. Ampun Tuanku Bekel. Lalu apa yang harus kami kerjakan dalam usaha mengembalikan tahta Gusti Prabu dari tangan para pemberontak? Iya. Begini Pradipa. Aku dan Layang Samba akan segera pergi ke kota raja dan menyusup istana Majapahit. Gerakan berikutnya akan kuberi isyarat atau tanda-tanda. Karena di dalam sendiri, aku akan mencoba menyusun kekuatan tandingan. Lalu, begitu kami turun gunung, apakah kami harus langsung menyerbu kota raja? Tidak, jangan. Kalian bergeraklah perlahan-lahan sambil menunggu kemungkinan-kemungkinan yang menguntungkan. Tepatnya, penyerbuan kecil-kecilan bisa dilakukan sepanjang pinggiran kota raja. Iya, memang demikianlah rencana kami semula. Sesuai taktik yang biasa kami lakukan, kami selalu menyerang tiba-tiba dan hilang secara tiba-tiba pula. Bagus, bagus itu. Biasanya serangan seperti itu akan membuat lawan putus asa. Aku setuju dengan taktik dan siasat semacam itu. Lakukanlah Pradipa. Bekel Gajah Mada lalu memberikan banyak pengarahan kepada kelompok pendekar bunga putih, agar dalam gerakannya nanti tidak terlalu menyolok dan membuat Rakuti bersiap-siap. Karena serangan dadakan biasanya akan membawa hasil seperti yang diharapkan. Malam pun berjalan menuju ambang pagi, dan selagi hari masih gelap, Bekel Gajah Mada mohon pamit pada Gusti Prabu dan Aryatada. Demikian pula Pradipa. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bekel Gajah Mada, Layang Samba dan Pradipa bersama-sama memacu kudanya meninggalkan desa Bedander. Untuk sementara ketiganya berkuda bersama-sama, menembus kabut yang dingin, menyeruak pekatnya malam. Jalan setapak yang dilalui hanya berdasarkan terangnya sinar rembulan. Setiba di luar batas desa, ketiganya lalu menghentikan kuda masing-masing. Pradipa, sampai di sini kita harus berpisah. Aku dan Layang Samba akan mengambil jalan ke arah kiri. Baik, Tuan Mada. Saya akan mengambil arah kanan yang menuju ke Gunung Lejar. Hati-hatilah, Pradipa. Hindari jalan besar agar peristiwa kuda Parasuta tidak terulang kembali. Terima kasih, Tuan Mada. Saya akan melintasi jalan setapak saja, agar terhindar dari telik sandi pemberontak. Sampaikan salam dan sembah hormatku kepada Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Juga untuk Pranayam dan Ayu Wandira. Baik, Tuan Mada. Juga untuk Tuan Cakradara dan Tuan Kudamerta. Baik, Tuan. Akan saya sampaikan. Ingat-ingatlah pesanku, Pradipa. Adakan serbuan di tepi-tepi kota raja.
Gunakan taktik dan siasat yang dimiliki kelompok pendekar bunga putih. Buatlah seolah-olah serangan itu hanya gempuran kelompok pendekar bunga putih yang menyerang para bangsawan kikir dan lintah darat. Jangan sampai tercium bahwa serangan itu adalah gempuran untuk menyerbu Majapahit. Baik, Tuan Mada. Nah, sampai ketemu di hari pertempuran nanti, aku akan mengirim seorang penghubung untuk mulai serangan besar-besaran. Baik, Tuan Mada. Kami akan siap menunggu perintah Tuan Mada. Ayo, Layang Samba. Kita mengambil arah kiri. Baik, Tuan Bekal. Tuan Gajah Mada memang seorang pendekar pilih tanding yang ulung. Dia begitu gagah dan penuh perbawa. Semoga perjuangannya mengembalikan tahta Prabu Jayanegara yang kini dirampas Rakuti akan berhasil dengan baik dan gemilang. Aku harus selekasnya tiba di Gunung Lejar dan menyampaikan amanat Tuan Gajah Mada. Pradipa segera melarikan kudanya membelok ke arah kanan jalan. Dia berharap sebelum hari mencapai pagi, sudah sampai di lereng Gunung Lejar. Untuk menghindari kemungkinan buruk, seperti yang ditemui kuda Parasuta, dia sengaja mengambil jalan memintas, melalui jalan setapak di pinggiran hutan tarik. Kita tinggalkan Pradipa yang sedang terburu-buru menuju ke lereng Gunung Lejar. Kita alihkan perjalanan bekal Gajah Mada dan Layang Samba yang terguncang-guncang di atas kudanya menuju Majapahit. Kini kita kembali ke desa Bedandar, di mana Gusti Prabu Jayanegara masih duduk-duduk berbincang dengan Aryatada. Sepeninggal mereka bertiga, Prabu Jayanegara masih meneruskan pembicaraan mengenai surat Putri Tunggadewi yang dibawa oleh Pradipa. Paman Tada, coba bacakan surat yang baru saja kita terima dari kedua adikku di Gunung Lejar. Baik, Gusti Prabu. Paman Mada, suratmu telah kuterima. Kuda Parasuta seorang tamtama yang perkasa. Dia tewas di hadapanku setelah menyerahkan surat itu. Sampaikan pada Kanda Prabu, kami di sini ikut prihatin atas lengsernya Kanda Prabu dari Istana Majapahit. Dan kepada Kanda Prabu Jayanegara, kami di Gunung Lejar ini siap membantu Paman Mada untuk menumpas habis kaum pemberontak. Majapahit adalah tanah lahir kita. Sudah sepantasnya bila kita mempertahankannya mati-matian. Kanda Prabu, aku dan Dinda Raja Dewi siap membela dan merebut kembali tahta yang telah direbut Rakuti dan pasukannya. Kelompok pendekar bunga putih tinggal menunggu aba-aba dan perintah Paman Mada untuk bergerak. Segera setelah ini, kami akan turun gunung dan menjepit pinggiran kota raja. Majapahit harus kembali ke tangan kita, dan Kanda Prabu harus kembali naik tahta. Salam dari jauh, adikmu, Tunggadewi dan Raja Dewi. Paman Tada, aku terharu atas apa yang ditulis kedua adikku di pengasingan itu. Ini semua memang salahku, Paman. Karena ulahku maka mereka mengasingkan diri ke Gunung Lejar.
Oh, Dinda Tunggadewi dan Dinda Raja Dewi. Ampun, Gusti Prabu. Kiranya tidak perlu terlalu tenggelam oleh kesedihan dan rasa haru yang berlebihan. Hamba yakin bahwa Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi tentu dalam keadaan tak kurang suatu apapun. Sebab itu sebaiknya Gusti Prabu tidak perlu merisaukannya. Percayakan semuanya kepada Sang Hyang Widiwasa. Semoga saja setelah perebutan kembali kekuasaan dari tangan Rakuti, Gusti Prabu dapat berkumpul seperti sedia kala bersama Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi. Pendekar Bunga Putih menyatakan dukungan dan bantuannya atas usaha perebutan kembali kekuasaan dari tangan pemberontak Rakuti. Bekal Gajah Mada dan Layang Samba segera beranjak menuju Majapahit guna menyusup ke istana. Nah, berhasilkah Gajah Mada menyusup ke dalam istana dan mengumpulkan para penggawa tinggi atau pejabat kerajaan? Berapakah di antara mereka yang masih tetap setia kepada Prabu Jayanegara? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.